Oke, perkenalkan nama saya Felix Sensia Suciadi dan untuk NPM 1846058. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu mata kuliah yang menjadi suatu persyaratan untuk mengikuti UTS ujian tengah semester, yaitu mata kuliah hukum bisnis. Dan di sini akan saya terangkan mengenai apa sih yang dimaksud dengan badan usaha berbadan hukum, dan apa sih juga yang menjadi landasan pengertian dari badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan juga apa sih yang menjadi perbedaan antara kedua tersebut. Oke, ikutin terus. Dan jadi di sini langsung saja, yang dimana badan usaha yang berbadan hukum itu badan usaha yang dimana yang memisahkan antara harta kekayaan pribadinya dengan pemilik atau pendirinya, serta harta kekayaan pada badan usaha. Dan juga pada badan usaha berbadan hukum ini dikhususkan biasanya untuk pengusaha-pengusaha yang dalam skala menengah atas. Dan juga sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di mana berbunyi tentang persoalan terbatas atau PT, yang dimana itu mereka membatasi secara limitatif bahwa modal dasar yang harus disiapkan untuk mendirikan PT adalah 50 juta, dan juga yang dimana paling sedikit adalah 12,5%. Dan juga di dalam atau contoh badan usaha yang berbadan hukum itu, yang pertama adalah PT, yang kedua yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, serta badan usaha milik daerah. Dan juga di dalam untuk PT atau yayasan pengesahan suatu akte pendirian itu biasanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dan juga sedangkan yang untuk koperasi, yang dimana saat ini itu pengesahan akte pendirian itu dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, yang sebagaimana diatur dalam Permenkumhan Nomor 14 Tahun 2019, yang dimana tentang pengesahan koperasi serta sistem online, atau bisa disebut dengan Single Submission OSS. Juga di dalam badan usaha berbadan hukum itu juga terdapat juga yang namanya sebuah kekurangan, yang dimana kekurangan itu adalah badan usaha yang berbadan hukum itu ketika pengusaha yang memiliki modal yang tidak banyak itu, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif, yang dimana jumlah modal atau dana yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha itu biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menengah ke atas. Oke, baik. Jadi kita sekarang masuk poin kedua, yang dimana poin kedua ini adalah badan usaha tidak berbadan hukum. Yang dimana badan usaha yang tidak berbadan hukum itu adalah sebuah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi atau pemilik pendirinya dengan harta kekayaan badan usahanya. Dan juga di dalam badan usaha tidak berbadan hukum ini, apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau diminakan ganti kerugian atau tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri. Nah, dan juga kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum ini, kelebihannya yaitu tidak terdapat pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Dan juga selain itu juga biaya jasa pembentukan akte pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum ini lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Nah, jadi oleh karena itu, dalam pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum ini, itu pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan usaha mikro
kecil dan menengah UMKM. Nah, dan juga terdapat suatu contoh yang badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu yang pertama adalah CV, persekutuan komanditer, dan juga firma serta persekutuan perdata. Nah, dan dalam badan usaha berbadan hukum ini, dalam khususnya pasca, itu dibentuknya sistem online atau single submission atau OSS. Dan juga yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi suatu secara elektronik. Dan juga di dalam pengesahan akte pendirian CV atau firma itu, persekutuan perdata tidak lagi di pengadilan negeri, akan tetapi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Oke, jadi yang menjadi suatu perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum itu, yang pertama adalah jika di badan usaha yang berbadan hukum, yang dimana badan usahanya itu yang memisahkan antara harta kekayaan dengan harta kekayaan pribadinya atau pemilik pendirinya dengan harta kekayaan badan usahanya. Nah, dan juga sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum itu badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang dengan tegas antara harta kekayaan pribadinya atau pemiliknya serta pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Nah, jadi itu menjadi suatu patokan perbedaan antara badan usaha yang tidak berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Oke, cukup sekian dengan penerangan saya dan ulasan saya mengenai badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.